Oke, di materi kali ini gue akan coba bahas yang namanya volume. Dimana kalau gue pribadi saat pertama kali mempelajari volume ini agak sedikit membingungkan. Cuman gue akan coba sebisa mungkin untuk membuatnya menjadi sederhana. Volume itu sebenarnya kayak disk penyimpanan untuk kita bisa menyimpan suatu file, suatu folder, atau persisten lah, biar datanya nggak hilang. Untuk bisa mensimulasikan volume ini, gue udah bikin 2 API baru. API untuk kita bisa upload file ke aplikasi, dan nge-list file-file tersebut di directory gue simpan. Nama directory-nya nanti adalah berkas rahasia. Kalau untuk demokan, gue akan run uvcorn reload. Oke. Kalau gue localhost, nah ini kalau gue upload suatu file nih ya, di simple backend ada contohnya, contoh file typo. Ya udahlah, gue mau upload skripsi gue, open, gue execute, berhasil. Terus kalau gue list di directory itu ada. Dan kalau misalkan kita ke folder, ini udah kebuat nih berkas rahasia. Nih, file yang gue upload tadi ada. Nah, ini kan dia kesimpan ke laptop ya, karena di directory laptop. Terus bagaimana kondisinya kalau misalkan kita pakai Docker? Jadi untuk mensimulasikannya, gue perlu build. Nah, setelah gue build, gue perlu run. Docker run. Nah, biar enak, udah cukup deh harusnya. Nah, Docker run kayak biasa aja, kayak gini. Terus kita reload aja, kan kosongan di Docker nih. Docker udah run. Terus kita upload, kita lakuin hal yang sama kayak tadi. Kita execute, berhasil. Terus kalau misalnya kita list, ada. Kalau misalkan kita masuk nih pakai docker exec, itu ada nih cd berkas rahasia, ada, filenya ada. Cuman kalau misalkan nih kontainernya kita matiin, terus kita harus nyalain lagi ya, docker container remove, kita run lagi, kita run, terus kita list langsung tanpa kita upload apa-apa. Lah, hilang. Terus kalau misalkan kita coba exec pun, ls berkas rahasia, kosong. Nah, karena file tadi itu kita simpan di directory Docker kita, tepatnya di kontainer, saat kontainer itu berhenti atau di delete, ya datanya hilang. Itu yang jadi permasalahan. Karena kalau misalkan kita mau nge-update image, itu pastinya kontainer akan ke wipe. Kita nggak akan ekspektasi data kontainer itu perlu disimpan. Nah, bagaimana kalau kondisinya kayak gini? Kita butuh file yang gue upload itu tetap ada walaupun kontainernya udah di delete. Nah, solusinya adalah menggunakan Docker Volume. Docker Volume itu sebenarnya sama aja kayak file sih, tempat penyimpanan. Cuman penyimpanannya nggak di kontainer, tapi di luar kontainer, dan kita menghubungkan kontainer tersebut ke volume tadi. Jadi kalau misalkan kontainernya mati, ya volume masih ada. Kayak gitu. Basicnya gitu dong.
untuk bisa mensimulasikannya, langsung aja kita pakai command docker volume. Docker volume create. Terus nama volume mau apa? Volume gue. Kayak gitu misalkan. Nah, gue perlu matiin dulu. Nah, terus gue saat running container, itu gue perlu nge-attach nih kontainer yang mau gue running ke volumenya. Jadi dengan command tadi docker run kayak gini, gue perlu nge-attach volume. Nama volumenya apa? Volume gue. Nah, ini yang bikin pertama kali gue bingung. Kalau misalkan dokumentasi kayak gini, path in dir container kayak gitu. Artinya gue nggak semena-mena mappingin semua kontainer file-filenya itu disimpan di volume gue, tapi gue harus spesifikin path di kontainer yang mau gue simpen ke volume. Dimana kalau misalkan dari yang sebelum-sebelumnya ada di slash aplikasi gue slash berkas rahasia. Nah, ini yang perlu gue masukin di sini. Jadi nama volumenya .2 path in container aplikasi gue berkas rahasia. Kayak gitu. Kita enter. Udah running. Kita coba list. Kan ini awalnya kosongan. Terus kita coba upload skripsi analisa. Execute, berhasil, kita list, muncul. Terus sama yang sudah kita lakuin sebelum-sebelumnya, docker exec, kita ke berkas rahasia, ada. Nah, terus sekarang kalau misalkan kita matiin, terus kita run lagi, nggak perlu di remove sih, remove aja deh, nggak apa-apa. Remove, terus kita run lagi, tapi kita attach ke volume yang sama dengan sebelumnya. Kita run, coba kita langsung list. Kalau misalkan benar, seharusnya kita list ini udah ada, karena kan yang gue hapus kontainernya, bukan volumenya. Saat gue execute, masih ada dong. Nah, kalau misalkan gue exec ke dalam lagi, gue ke berkas rahasia, yap, masih ada. Jadi data yang ada di aplikasi gue berkas rahasia itu masih kesimpan di volume gue yang gue define di sini. Kayak gitu. Nah, untuk bisa ngelihat detailnya lagi, kita bisa aja nge-inspect lebih. Sebenarnya volume gue ini tuh apa sih? Kok bisa dia nyimpen gitu ya? Kita bisa melakukan inspect ke volume gue. Nah, sebenarnya volume gue itu mengacu ke sini. Mount point varlib docker volume gue /_data. Jadi, technically semua file yang mengarah ke sini, ke aplikasi gue berkas rahasia, itu akan kesimpannya ke sini. Kalau nggak percaya, gue perlu sudo dulu. Itu kita ke cd var lib docker volume gue data, dan kita lihat, yup, ini adalah file yang baru gue upload tadi. Nah, jadi secara teknis, ya sesuai yang kita bilang, kita mau file ini nggak disimpan di kontainer. Jadi kita simpan di docker volume, di mana docker volume itu sebenarnya mengarah ke directory di disk langsungnya.
nggak di kontainernya. Sehingga kalau misalnya kontainernya hilang, selama kontainer tersebut masih mengarah ke volume, saat nanti dinyalain lagi, data tersebut tidak akan hilang. Kecuali kalau misalkan volumenya dihapus.